Episode 1761-1765. Bab 1761, Pelabuhan Wang. Orang-orang itu memasuki kabin pesawat terbang dan melaporkan apa yang mereka lihat. Tak lama kemudian, seorang tuan muda berjubah perak keluar sambil memegang cangkir anggur. Di belakangnya ada 8 pelayan cantik, 2 dari mereka membantunya menuangkan anggur, sementara 2 lainnya mengupas buah untuknya. Yang lainnya berdiri atau bersandar di sampingnya, menggunakan tangan mereka untuk memijat bahu dan kakinya dengan intim. Ia tiba di dekat haluan kapal. Ketika ia melihat ke bawah, ekspresi terkejut langsung muncul di matanya. Ia mendorong para pelayan di sampingnya dan menatap kedua wanita di bawah. Yang satu sangat memukau dan anggun, sementara yang lain murni dan cantik. Mereka benar-benar sepasang wanita cantik yang langka. Bisakah mereka terbang ke sini? Namun, keduanya tampak berada di tengah medan perang. Ada banyak monster di sekitar mereka dan mereka tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatian sama sekali. Tiba-tiba, perahu terbang itu perlahan turun. Para hantu yang terus menyerang kedua wanita itu mulai ragu-ragu. Mereka bahkan secara refleks mundur seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Yun Jianyu dan Xie Daoyun menggigil. Kekuatan mereka sebenarnya cukup mengejutkan saat mereka bekerja sama. Namun hantu-hantu ini sama sekali tidak takut pada mereka dan terus menyerang mereka tanpa henti. Namun, mereka sebenarnya takut pada seseorang di kapal terbang itu. Mungkinkah ada seseorang yang lebih kuat di dalam? Sebenarnya, mereka masih bisa menahan para hantu. Selama mereka bertahan hingga siang hari, mereka bisa melewati bencana ini. Namun, jika kapal terbang itu berisi makhluk yang bahkan lebih menakutkan daripada para hantu, mereka akan benar-benar dalam bahaya. Sementara ekspresi mereka semakin serius, seorang tuan muda yang berbudi luhur berjalan turun dari perahu dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya mengapa kedua wanita itu bergerak di malam hari?" Hantu berkeliaran di malam hari, membuatnya sangat berbahaya. Yun Jianyu tercengang. Meskipun pemuda tampan berambut licin dan berwajah pucat ini memiliki kultivasi yang lumayan, apalagi dirinya, bahkan Xie Daoyun jauh lebih kuat. Apakah dialah yang ditakuti oleh para hantu itu? Xie Daoyun memahami kepribadiannya sebagai master sekte iblis dan khawatir dia akan membuat pihak lain marah. Karena itu, dia berkata dengan lembut, "Kami para saudari punya alasan untuk bergegas dalam perjalanan kami. Itulah sebabnya kami secara tidak sengaja terjebak di lembah ini." Dia adalah putri seorang penguasa kota dan memiliki sikap seperti putri terhormat sejak masa mudanya. Situasi seperti ini sama sekali tidak sulit baginya untuk dihadapi. "Kakak," ulang Yun Jianyu sambil mengangkat alisnya. Dulu, dengan status mereka yang sangat berbeda, Xie Daoyun tidak akan memiliki kualifikasi untuk memanggilnya kakak sama sekali. Namun, setelah mereka bertarung bersama di dunia yang terkutuk ini selama beberapa hari, hubungan mereka telah membaik secara signifikan. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana mereka tidak tahu apapun tentang para pendatang baru ini, dia menyadari bahwa dikenal sebagai kakak akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah yang tidak perlu. "Jadi begitulah yang terjadi," seru tuan muda yang tampan itu, mendesah kagum. Wanita ini cantik, cerdas, dan kepribadiannya lembut. Bagaimana mungkin orang tidak menyukainya? Sebaliknya, wanita yang lebih dewasa di sampingnya tampak memiliki tatapan yang lebih mendominasi. Dia bukan tipenya. Dia berjalan ke arah mereka dan mengeluarkan jimat kuning. Dia menggumamkan beberapa mantra, dan jimat kuning itu terbang ke udara. Cahaya bersinar di langit, dan sosok raksasa perlahan muncul. Sosok itu ganas dan menakutkan, tampak lebih mengancam daripada semua roh jahat di sekitarnya. Yun Jianyu menggigil. Dia segera berdiri melindungi Xie Daoyun. Kedua wanita itu bisa tenang. "Ini adalah jenderal hantu yang kupanggil. Dia tidak akan menyakiti kalian berdua," kata tuan muda itu sambil tersenyum, lalu menunjuk dengan santai dengan tangannya. Hantu itu tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar dan mencengkeram sekelilingnya. Hantu-hantu yang berada di sekitar kedua wanita itu lari ketakutan saat melihat itu. Sayangnya, jumlah mereka terlalu banyak, dan banyak dari mereka yang terhalang oleh hantu-hantu di belakang mereka dan tidak dapat melarikan diri. Dengan demikian, beberapa lusin hantu tertangkap di tangan jenderal hantu itu, ia mengambilnya dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Udara dipenuhi dengan suara tulang yang retak dan daging yang terkoyak. Yun Jianyu dan Xie Daoyun menggigil saat mendengar itu. Makhluk macam apa sebenarnya jenderal hantu itu? Iklan oleh Pub Future.
Di atas kapal terbang, beberapa pelayan saling berpandangan. Mereka berbicara pelan satu sama lain. Tuan muda kedua menggoda wanita lagi. Tetapi wanita selalu menyukai apa yang dilakukannya. Jika seorang tuan muda yang percaya diri dan tampan turun dari langit dan menyelamatkan beberapa wanita cantik, bagaimana mungkin mereka tidak tersentuh? Bukankah semua pelayan itu menjadi seperti itu karena itu? 8 pelayan cantik itu merasa sedikit sedih saat melihat pemandangan itu. Mereka juga pernah mengalami hal serupa di masa lalu. Tuan muda memperlakukan mereka dengan sangat baik pada awalnya, dan mereka mengira bahwa dialah suami ideal mereka. Tetapi kemudian, setelah tuan muda mendapatkan mereka, dia perlahan-lahan berhenti menyayangi mereka. Semakin banyak wanita muncul di sisinya juga, yang membuat mereka sendiri hanya bisa jatuh menjadi pelayan. Tuan muda itu tampaknya merasakan sesuatu dan diam-diam menoleh ke belakang. Para pelayan yang bergosip segera menutup mulut mereka. Para pelayan yang sedikit kesal kembali tersenyum hangat dan lembut seperti sebelumnya. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya di lembah itu telah menghilang tanpa jejak, jelas-jelas takut pada jenderal hantu raksasa di langit. Mereka semua berhamburan entah kemana. Nona-nona cantik, tidak aman bepergian di pinggiran kota pada malam hari. Mengapa tidak bergabung denganku di perahu terbangku dan biarkan aku mengajak kalian berpetualang? Kata tuan muda itu dengan sopan dan santun. Yun Jianyu dan Xie Daoyun saling bertukar pandang. Mereka mengangguk dan berkata, kalau begitu, kami akan merepotkan tuan muda. Temukan bab baru di n0vl.com. Silakan masuk, kata tuan muda itu sambil menoleh ke satu sisi dan memberi isyarat mengundang. Tidak ada cacat yang terlihat dari gerakannya. Yun Jianyu dan Xie Daoyun menaiki kapal terbang itu dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat-lihat secara diam-diam. Dari segi tampilan, keseluruhan kapal itu tidak terlalu berbeda dengan kapal biasa, meskipun bentuknya lebih ramping. Pandangan mereka berdua tertuju pada rune kuning di bagian bawah dan samping perahu terbang. Tampaknya perahu itu bisa terbang berkat rune tersebut. Kami menyambut kedua nona, beberapa suara yang indah terdengar. Ternyata para pelayan cantik menyambut mereka. Kami menyapa para wanita, Xie Daoyun menjawab dengan tergesa-gesa, sementara Yun Jianyu hanya mengangguk sedikit. Keduanya tak kuasa menahan diri untuk menatap tuan muda berwajah cantik itu. Mereka berpikir, pria ini selalu dilayani oleh banyak gadis cantik, apa sih kecenderungan menjijikkan yang dimilikinya? Kesan mereka terhadapnya langsung anjlok. Para pelayan mencibir dalam hati, berpikir, kau boleh bersikap sombong sekarang. Kau akan segera menjadi seperti kami. Saat waktunya tiba, kau juga harus memanggil kami kakak. Perempuan, yang rendah hati ini adalah Wang Neishi. Bolehkah saya bertanya siapa nama kedua wanita itu? Tuan muda itu bertanya kepada keduanya sambil tersenyum. Saya Yun Chouxue, jawab Yun Jianyu pertama. 1. Iklan oleh Pub Future. Xie Daoyun tertegun, tapi dia cepat dan berkata, aku Xie Yan. Yun Jianyu menatapnya dengan senyum ambigu. Dia diam-diam bertanya melalui transmisi suara, Yan yang sama dengan Cuyan. Wajah Xie Daoyun memerah dan dia mengabaikan pesan itu. Jadi, Nona Xie dan Nona Yun. Silakan duduk di kursi kehormatan di kabin, Wang Neishi mengundang mereka. Saya lebih tertarik melihat bagaimana kapal ini bisa terbang, kata Yun Jianyu sambil tersenyum. Saya belum pernah melihat kapal terbang sebelumnya. Para pelayan itu menunjukkan ekspresi jijik. Kau bahkan belum pernah melihat kapal terbang sebelumnya. Dari mana orang-orang desa ini berasal? Haha, wanita itu tampaknya cukup jujur. Benar-benar mengagumkan, kata Wang Neishi. Dia tampaknya tidak keberatan, dan malah memberi isyarat. Kapal terbang itu mulai bergerak segera setelahnya. Udara di sekitarnya bergerak, dan seluruh badan kapal menjadi ringan. Kemudian, kapal itu perlahan-lahan naik ke langit. Xie Daoyun tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak ke tepi kapal terbang dan melihat rune kuning di sisi-sisinya. Dia berseru, ini tampaknya terbuat dari berbagai macam formasi, tetapi aku tidak dapat melihat pola rune yang sesuai. Mungkinkah semuanya berkumpul di dalam rune kuning ini? Apakah Nona Xie juga mengerti metode penggunaan rune? Wang Neishi bertanya dengan heran. Saya hanya tahu sedikit pengetahuan sederhana. Namun, saya sama sekali tidak mengerti jimat yang digunakan tuan muda sebelumnya atau kapal terbang ini, kata Xie Daoyun dengan heran. Dia berpikir dalam hati bahwa dia percaya bahwa dia memiliki pengetahuan di bidang rune, namun sekarang, dia tidak lebih dari seekor katak di dasar sumur.
Dia bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Muda, mengapa saya tidak bisa merasakan kekuatan batu Qi? Apa yang digunakan kapal terbang ini sebagai sumber tenaganya? Wang Neishi tersenyum dan berkata, tidak perlu memberinya kekuatan. Rune klan Wang kita dapat meminjam kekuatan supernatural dunia ini. Sumber kekuatan apa yang dapat dibandingkan dengan kekuatan dunia? Dia mengira wanita muda ini adalah seseorang yang ahli dalam ilmu rune, tetapi ternyata dia bahkan tidak mengetahui pengetahuan dasar seperti itu. Sepertinya dia hanya berpura-pura memiliki pengetahuan untuk mencoba dan mengesankan tuan muda ini. Wanita, mereka semua hanyalah makhluk yang licik seperti ini. Tapi tidak apa-apa, nona muda ini memang cocok dengan kesukaan tuan muda ini. Aku akan mengikuti permainanmu sebentar. Tidak perlu sumber daya, seru Xie Daoyun, sekarang merasa benar-benar terkejut. Di dunianya, semua formasi membutuhkan batu Qi untuk menyediakan daya. Semakin tinggi level formasi, semakin tinggi pula kemurnian dan mutu batu yang dibutuhkan. Dia tidak menyangka dunia ini tidak membutuhkan batu Qi sama sekali. Yun Jianyu memiliki ekspresi termenung. Meminjam kekuatan dunia, tampaknya agak mirip dengan sistem kultivasi kita. Kultivasi bocah tampan ini tidak begitu hebat, tetapi monster yang dipanggilnya dari jimat kuning tampaknya cukup kuat. Mereka berbincang sejenak, namun kemudian Wang Neishi tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kedua wanita itu terburu-buru untuk pergi di malam hari. Xie Daoyun menjawab, kami ingin mencapai pelabuhan Wang di dekatnya dan bertanya kepada penguasa setempat. Wang Neishi terkejut dan berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali, saya datang dari pelabuhan Wang, dan tuannya adalah ayah saya. Saya ingin tahu apa yang dibutuhkan kedua wanita itu dari ayah saya. Bab 1762, Harga. Hah, Yun Jianyu dan Xie Daoyun terkejut. Tuan muda Wang Port, benar sekali, ini bukan dua orang di klan saya, kata Wang Neishi sambil membuka kipas dan mengipasi dirinya sedikit. Ada sedikit kesan elegan dalam penampilannya. Sungguh terhormat, kata keduanya sambil mendesah dalam. Mereka berdua menyanjung. Kemudian, Wang Neishi kembali ke topik sebelumnya. Mengapa kedua wanita itu ingin mencari ayahnya? Mengapa tidak memberitahuku tentang hal itu? Meskipun aku bukan seorang jenius, aku tetap mempelajari beberapa keterampilan dari ayahku. Saya mungkin bisa membantu. Dapatkan bab novel terbaru tentang Nov LBJ NC Om. Xie Daoyun menjawab, kami sebenarnya sedang mencari teman kami yang hilang. Oh, bolehkah aku bertanya siapa nama teman-temanmu, dan apa saja ciri khas mereka? Wang Neishi bertanya sambil tersenyum. Xie Daoyun kemudian menceritakan kepadanya tentang ciri-ciri khas Zuan dan yang lainnya. Mata Wang Neishi tiba-tiba menyipit. Namun, dia berpura-pura tidak peduli sama sekali dan berkata, wanita itu dan Zuan pasti sangat dekat. Itu pasti mengapa kamu pergi sejauh ini untuk menemukannya. Sebelum Xie Daoyun sempat menjawab, Yun Jianyu sudah berkata, Zuan adalah saudara angkatnya, dan Qiu Honglei adalah saudara iparnya. Sekarang mereka menghilang, tentu saja kita harus melakukan segala cara untuk menemukan mereka. Xie Daoyun terdiam sesaat. Pikiran pertamanya adalah bahwa Yun Jianyu sengaja menekankan hubungan Zuan dengan Qiu Honglei untuk mendukung cinta muridnya sendiri. Namun, dia segera menyadari sesuatu. Dilihat dari interaksi mereka selama beberapa hari terakhir, dia tahu Yun Jianyu bukanlah orang yang berpikiran sempit. Pasti ada alasan mengapa dia mengatakan itu. Ketika dia melihat ekspresi Wang Neishi berubah, dilihat dari semua wanita cantik di sampingnya, dia segera menyadari bahwa dia adalah orang mesum yang penuh nafsu. Dia tampaknya menghargai penampilan mereka, itulah sebabnya dia menawarkan bantuan dengan sangat antusias. Jika dia yakin mereka mencari pria itu, mengapa dia terus-menerus membantu mereka lagi? Pada saat itu, mungkin dia bahkan akan secara sengaja menyembunyikan berita tentang Zuan jika dia menemukannya. Benar sekali, kakak angkat dan kakak iparku selalu memperlakukanku dengan sangat baik. Setiap hari penuh dengan kekhawatiran, karena kami tidak tahu apakah mereka berdua dalam bahaya, kata Xie Daoyun sambil khawatir. Yun Jianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Gadis ini biasanya sangat anggun dan sopan, namun kemampuan aktingnya sebenarnya cukup bagus. Benar saja, saat mendengar apa yang dikatakannya, alis Wang Neishi mengernyit. Sebaliknya, dia berkata dengan nada menghibur, Nona Xie, jangan khawatir. Kakak dan adik iparmu yang terhormat akan ditinggal oleh surga.
Xie Daoyun menatapnya dengan mata besar dan berkaca-kaca, lalu bertanya, bisakah Tuan Muda membantu kami menemukannya? Tentang itu, kata Wang Neishi sambil tertawa terbahak-bahak. Dunia ini begitu luas, bagaimana mungkin menemukan beberapa orang semudah itu? Jika dia adalah seseorang yang terkenal, itu akan sedikit lebih mudah, tetapi dia belum pernah mendengar tentang orang-orang itu sebelumnya. Namun, dia berkata, jangan khawatir, Nona. Saya akan mengirim beberapa orang untuk membantu Anda mencari informasi. Begitukah? Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada Tuan Muda, kata Xie Daoyun, tampak sedikit kecewa. Ketika melihat kecantikan dengan ekspresi seperti itu, Wang Neishi tentu menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana dengan ini? Tolong ikuti saya kembali ke pelabuhan Wang. Ayahku memiliki jimat rune khusus yang dapat mencari sesuatu. Saya dapat meminta bantuannya. Iklan oleh Pub Future. Benar sekali. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Xie Daoyun menjawab dengan penuh semangat, matanya berbinar. Di sampingnya, Yun Jianyu adalah pelukisnya. Lihat gadis ini bertingkah seperti jalan teh hijau. Saat mereka mulai mengobrol satu sama lain, suasana segera menjadi ramai. Yun Jianyu dan Xie Daoyun tidak secara langsung menanyakan tentang Wang Port, sementara Wang Neishi juga menanyakan tentang masa lalu kedua gadis itu. Waktu berlalu dengan cepat. Seorang pelayan segera datang dan melaporkan, pemilik kedua, kami sudah sampai di rumah. Wang Neishi mengangguk, lalu berkata kepada wanita kedua wanita itu sebaiknya beristirahat dulu di rumahku yang sederhana. Begitu langit cerah besok, aku akan memperkenalkan kalian kepada ayahku. Dia merasa dirinya terhormat dan anggun, jadi dia tidak akan langsung meminta mereka untuk tinggal bersamanya. Terima kasih, Tuan Muda, kata Xie Daoyun dan Yun Jianyu sambil mengangguk kecil. Tak lama kemudian, seorang pembantu datang untuk membawa mereka berdua ke kamar tamu. Sepanjang jalan, mereka berdua diam-diam bertanya-tanya. Pelabuhan Wang dibangun dengan pegunungan di satu sisi dan udara di sisi lainnya. Beberapa sungai mengalir melalui desa, jadi ada perahu dengan berbagai ukuran yang diparkir di sekelilingnya. Mereka dapat melihat bahwa udara adalah jalur transportasi utama. Sebaliknya, perahu terbang milik Wang Neishi jauh lebih langka. Jelas bahwa benda seperti itu sangat langka dan berharga bahkan di klan Wang. Meskipun saat itu malam hari, mereka masih dapat melihat betapa megah dan megahnya bangunan milik klan Wang. Lebih jauh lagi, daripada menjadi tempat berkumpulnya satu klan, pelabuhan Wang lebih seperti kota besar. Ketika pelayan itu melihat ekspresi kedua wanita itu, dia merasa bangga. Dia berkata, tidak banyak tempat di seluruh dunia ini yang dapat dibandingkan dengan klan Wang kita. Yun Jianyu sedikit tidak senang saat melihat penghinaan pada mata pelayan itu. Namun, Xie Daoyun menarik tangannya, lalu menatap pelayan itu sambil tersenyum dan berkata, kakak, hanya ada tembok dan puing-puing yang hancur dalam perjalanan kita ke sini. Bahkan jika ada kota, keadaannya sangat buruk. Ada hantu di mana-mana. Pelabuhanmu sangat luar biasa, mungkin benar-benar tidak ada hantu yang menghantui tempat ini. Hantu mana yang berani? Teriak pelayan itu, suaranya langsung naik beberapa oktav. Tuan kami adalah tetua paling senior dari Sekte Langit Surgawi. Apakah Anda tahu tentang Sekte Langit Surgawi? Mereka adalah yang paling ahli dalam mengusir hantu. Betapa bodohnya hantu-hantu itu sampai datang ke sini dan mendatangkan kehancuran. Selain itu, klan Wang selalu menghasilkan orang-orang jenius. Semua kekuatan paling terkenal di seluruh dunia memiliki orang-orang klan Wang yang bertugas sebagai pejabat. Orang-orang yang tinggal di pelabuhan juga banyak jumlahnya dan kuat. Baik itu hantu atau manusia, tidak ada satupun dari mereka yang berani memprovokasi kita. Xie Daoyun dan Yun Jianyu saling berpandangan. Klan Wang ini bahkan lebih hebat dari yang diisukan. Namun, semakin hebat klan Wang, semakin besar kemungkinan mereka bisa menemukan Zuan dan yang lainnya. Pembantu itu sedang dalam suasana hati yang baik karena dia dipanggil kakak besar, jadi dia menambahkan, juga, izinkan saya memperingatkan kalian berdua. Tuan kami tidak semenyenangkan Tuan Muda kedua. Tidak mungkin dia akan setuju untuk membantu kalian berdua. Kenapa begitu? Tanya Yun Jianyu penasaran. Bukankah pembantu ini terlalu percaya diri? Itu karena ketua klan kita harus membayar harga yang cukup mahal untuk menggunakan jimat itu. Tidak mungkin dia akan menggunakannya tanpa insentif yang bagus.
Itu tidak lebih dari sesuatu yang dikatakan Tuan Muda kepada. Ahem, Tuan Muda melupakannya begitu saja karena kekagumannya pada kedua wanita itu, kata pelayan itu sambil tersenyum. Ketika dia melihat penampilan keduanya yang kebingungan, dia lalu menambahkan, tapi jangan khawatir. Pemimpin klan kami adalah seorang tetua dari Sekte Langit Surgawi. Sekte Langit Surgawi memiliki pengikut di mana-mana, dan anggota klan Wang juga ada di seluruh dunia. Kami seharusnya dapat membantu kalian berdua dengan meminjam jaringan intelijen itu. Yun Jianyu dan Xie Daoyun saling berpandangan dan keduanya melihat kekhawatiran di mata satu sama lain. Dunia ini agak terlalu berbahaya. Tinggal sehari lebih lama berarti menghadapi bahaya lainnya. Selain itu, klan Wang tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Bahkan jika mereka mengirim seseorang untuk menyelidiki, mereka mungkin tidak akan berusaha sekuat itu. Iklan oleh Pub Future. Yun Jianyu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pelayan tadi dan bertanya, dalam situasi seperti apa pemimpin klan akan menggunakan jimat itu. Saya tidak akan berbicara tentang tuan yang menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, tetapi jika itu untuk orang lain, dia tampaknya hanya melakukannya 3 kali dalam 100 tahun terakhir. Setiap kali, pihak lain harus membayar harga yang sangat mahal untuk membuatnya setuju, jawab pelayan itu. Mata Yun Jianyu berbinar. Dia berkata, kalau begitu, itu artinya kesepakatan bisa dibuat. Mungkin, tapi dia adalah tuan rumah, seseorang yang telah melihat harta karun yang tak terhitung banyaknya. Dia tidak akan tertarik pada barang-barang biasa, kata pembantu itu, menatap mereka berdua dengan curiga. Mereka cantik, tapi bagaimana mungkin mereka memiliki sesuatu yang akan menggerakkan tuannya? Yun Jianyu terkekeh dan tidak repot-repot menjelaskan apapun. Sebagai pemimpin sekte-sekte iblis, dia tentu saja memiliki beberapa harta karun. Mereka berdua bertanya lebih lanjut kepada pelayan itu tentang klan Wang. Awalnya, pelayan itu masih waspada, tetapi ketika Yun Jianyu mengeluarkan sebuah batu permata yang cantik, senyum segera muncul di wajahnya. Dia tidak hanya memberitahu mereka informasi tentang klan Wang, dia bahkan memberitahu mereka hal-hal apa saja yang ditawarkan oleh ketiga orang yang telah berhasil itu. Keesokan paginya, Wang Neishi dengan gembira berlari menghampiri kedua wanita itu untuk sarapan. Saat mereka sedang makan, dia memberitahu mereka bahwa ayahnya telah setuju untuk mengirim beberapa orang untuk mencari Zuan dan yang lainnya, dan bahwa kedua wanita itu dapat menunggu kabar baik dengan tenang. Setelah mendengar informasi dari pembantunya kemarin, kedua wanita itu tentu tahu bahwa ayahnya menolak menggunakan jimat itu. Mengenai mengirim beberapa orang untuk mencari Zuan dan yang lainnya, itu tidak lebih dari sekadar kata-kata manis. Pada akhirnya, dia hanya ingin mereka tinggal di sini. Xie Daoyun dan Yun Jianyu telah mendiskusikan rencana mereka malam sebelumnya. Ketika mereka mendengar itu, mereka berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Tuan Muda. Kami datang ke sini dari jauh dan memiliki hadiah untuk diberikan kepada ayahmu yang terhormat. Kami berharap Tuan Muda dapat membantu kami memediasi pertemuan." "Hadiah," jawab Wang Neishi sambil mengernyitkan dahi. Namun, saat teringat bahwa mereka berdua datang untuk menemui ayahnya, ia berpikir bahwa kemungkinan besar karena mereka telah mendengar tentang jimat itu. Karena itu, ia berkata dengan nada agak gelisah, "Namun, ayahku biasanya berkultivasi dalam pengasingan. Bertahun-tahun yang lalu, banyak orang datang untuk meminta bantuannya, tetapi ia terus diganggu hingga tak tertahankan, dan memberi perintah bahwa siapapun yang mengganggunya tetapi tidak dapat memuaskannya harus membayar dengan jiwa mereka. Sejak saat itu, ia tidak lagi sering diganggu. Izinkan saya mengingatkan kalian berdua bahwa selama bertahun-tahun ini, hanya 3 orang yang berhasil." Ia menjadi sedikit terlalu bersemangat saat melihat betapa cantiknya mereka berdua dan akhirnya membuat janji itu. Ia berpikir bahwa sebagai anak yang dimanja, tidak akan terlalu sulit untuk meyakinkan ayahnya, namun, ayahnya menolak untuk membantunya sama sekali, dan tetap berpegang pada aturan yang sama. Xie Daoyun menggigil. Dia tidak menyangka bahwa pemimpin klan Wang begitu berbahaya. Namun, Yun Jianyu tetap tenang dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda kedua. Hadiah kami pasti akan memuaskan ayahmu." Pembantu itu sengaja menyembunyikan fakta itu, mungkin karena motif tersembunyi. Apakah dia benar-benar khawatir kita akan memperebutkan hati Tuan Muda ini? Sungguh lelucon. Ketika Wang Neishi mengingat kembali pemandangan keduanya bertarung melawan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya di lembah, dia tahu mereka bukan orang biasa.
Mungkin mereka benar-benar memiliki bakat yang dapat menggerakkan ayahnya. Namun, masalah ini terlalu berbahaya. Jika mereka akhirnya menyinggung ayahnya. Xie Daoyun menambahkan dengan ekspresi manis dan menyedihkan, juga, bukankah kita masih memiliki tuan muda kedua? Jika sesuatu benar-benar terjadi, tuan muda kedua pasti akan melindungi kita, kan? Ketika dia melihat penampilannya yang cantik dan menawan, dan bagaimana dia bahkan tampak memiliki ekspresi kekaguman padanya, Wang Neishi segera merasakan rasa protektif muncul dalam dirinya. Dia menjawab, tentu saja. Harga yang harus dibayar ayah untuk menggunakan jimat itu agak tinggi, jadi masuk akal jika dia tidak menyetujui permintaanku untuk membantu mereka. Tetapi betapa ayahku menyayangiku, aku seharusnya bisa melindungi kedua wanita ini. Yang terburuk, aku akan bilang saja aku menyukai mereka. Tidak mungkin ayah akan membunuh menantu perempuannya, kan? Ia bahkan mulai mengharapkan hadiah dari para wanita yang mengecewakan ayahnya. Dengan begitu, ia akan memiliki kesempatan lagi untuk berperan sebagai pahlawan. Balon warna-warni terbang pukul 0. Iklan oleh Pub Future, bab 1763, Seniman Jiwa. Wang Neishi bangkit dan berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan membawa kalian berdua menemui ayahku sekarang. Dia sangat gembira dan ingin kehidupan mereka segera berakhir. Kemudian, dia akan datang dan menerima semua rasa terima kasih dan pengabdian mereka. Hanya memikirkan betapa lembut dan cantiknya Nona Xie dalam pelukannya membuatnya semakin bersemangat. Dia berpikir, wanita Yun mungkin sedikit lebih cantik, tetapi dia benar-benar cantik. Bentuk tubuhnya juga sangat bagus, jadi aku tidak keberatan. Sepanjang jalan, Xie Daoyun tak kuasa menahan diri untuk bertanya, benar, ku dengar jika ayahmu yang terhormat tidak puas, dia mengambil jiwa pelamar. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan dengan jiwa-jiwa itu. Wang Neishi menjelaskan, Nona Xie mungkin merasa bahwa mengambil jiwa seseorang adalah hal yang jahat, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah mengkritik klan Wang karena hal itu. Tahukah kamu kenapa? Ketika dia melihat wanita kedua itu menggelengkan kepalanya, dia kemudian melanjutkan, itu karena ayahku selalu mengusir hantu dan membiarkan banyak orang hidup. Dia telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Namun, berbagai jimatnya juga perlu dioperasikan, jadi dia membutuhkan kekuatan jiwa untuk memeliharanya. Hanya dengan begitu dia dapat menyelamatkan lebih banyak orang di masa mendatang. Selain itu, orang-orang yang jiwanya diserap hanya terlibat dalam kesepakatan yang adil. Tidak ada yang memaksa mereka untuk melakukannya. Itulah yang terjadi, kata Xie Daoyun, lalu terdiam. Anda menyelamatkan beberapa orang, tetapi Anda perlu membunuh orang lain. Lalu, pihak mana yang lebih layak? Sebenarnya, Yun Jianyu mulai bertanya-tanya dalam hatinya, jimat macam apa yang membutuhkan kekuatan jiwa. Mengapa dia memiliki firasat buruk? Ketika melihat kedua wanita itu terdiam, Wang Neishi menduga bahwa mereka takut. Dia berkata sambil tersenyum, tidak perlu khawatir. Dengan keberadaanku di sini, aku pasti akan melindungi kalian berdua. Kami telah merepotkanmu, Tuan muda kedua, kata kedua wanita itu sambil mengangguk kecil. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah gedung besar. Wang Neishi masuk terlebih dahulu untuk membuat laporan, lalu keluar tak lama kemudian. Ia berkata, akhir-akhir ini, ayah tidak lagi menerima tamu seperti biasa, tetapi ia setuju untuk bertemu dengan kalian berdua karena aku. Terima kasih, Tuan muda kedua, kata kedua wanita itu sambil bertukar pandangan. Yun Jianyu diam-diam memberitahu Xie Daoyun agar tidak gugup dan menyerahkan semuanya padanya. Kegugupan Xie Daoyun akhirnya sedikit mereda. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte Iblis, yang telah mengalami banyak hal. Mereka memasuki gedung raksasa itu. Dari luar tampak megah dan megah, tetapi dalamnya cukup gelap. Koridor-koridornya juga cukup sempit dan rapat. Tiba-tiba, Xie Daoyun melihat beberapa gambar di dinding. Orang-orang yang digambarnya tampak jelas, seperti nyata, dan sangat terperinci. Dia pernah berlatih sedikit seni di masa lalu, jadi dia tentu menyadari betapa hebatnya keterampilan yang digelutinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil mendesah, ahli mana yang menggambar ini? Keterampilan artistik yang terlibat sudah sangat luar biasa. Dari semua orang yang dikenalnya, Yuan Luo mungkin satu-satunya yang memiliki tingkat keterampilan seperti itu. Sampai-sampai, dalam arti tertentu, keterampilannya bahkan sedikit lebih rendah daripada lukisan-lukisan ini,
itu karena lukisan-lukisan itu tidak tampak seperti gambar, tetapi lebih seperti orang sungguhan. Satu hal yang agak aneh tentang lukisan-lukisan itu adalah bahwa semuanya adalah figur manusia. Tidak ada pemandangan di latar belakang, juga tidak ada tanaman. Itu agak terlalu sederhana. Ekspresi Wang Neishi agak aneh. Beberapa saat kemudian, dia berkata, mereka tidak lain adalah makhluk-makhluk menyedihkan yang gagal membuat kesepakatan dengan ayahku selama beberapa dekade. Jiwa mereka telah ditinggalkan di sini selamanya. Iklan oleh Pub Future. Xie Daoyun tercengang. Namun, ekspresi Yun Jianyu tetap sama. Sebagai Master Sekte Iblis, cukup banyak orang yang telah mati di tangannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menciptakan wilayah kekuasaannya. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di lantai atas. Wang Neishi mengetuk pintu dan berkata, "Ayah, saya sudah membawa mereka ke sana. Biarkan mereka masuk. Kalian boleh keluar," kata sebuah suara tua dari dalam. Wang Neishi tercengang. Ia ingin ikut masuk juga, tetapi ia tidak berani membantah dan hanya bisa berkata, "Ayah, mereka adalah teman-temanku. Aku harap ayah bisa bermurah hati nanti." "Baiklah," kata suara di dalam tanpa sedikit pun emosi. Wang Neishi tidak berdaya. Dia hanya bisa diam-diam menatap kedua wanita itu dan berkata, "Jangan takut, Nona-nona. Aku akan menunggu kalian berdua keluar nanti." Kemudian, dia menuruni tangga sambil terus menoleh ke belakang. Dia benar-benar takut ayahnya tiba-tiba berubah pikiran dan merenggut jiwa mereka. Sungguh sangat disayangkan jika mereka berdua mati begitu saja. Setelah Wang Neishi pergi, pintu terbuka sendiri. Bagian dalamnya sangat luas. Ada panggung tinggi tepat di depan mereka, di atasnya duduk seorang tetua. Dia jelas-jelas adalah ketua klan, Wang Yujun. Dia mengangkat kelopak mata dan menatap kedua wanita itu, berkata, "Masuklah." Yun Jianyu adalah orang pertama yang melangkah masuk, berdiri dengan sikap protektif. Di depan Xie Daoyun, pada saat yang sama, dia mengamati Wang Yujun. Mungkin karena ia selalu berada di dalam, kulit orang tua itu sangat pucat. Rambutnya juga abu-abu dan tipis. Namun, mereka masih bisa melihat bahwa bentuk wajahnya lurus dan sopan. Ia jelas memiliki wajah yang tampan saat masih muda. Yun Jianyu berpikir dalam hati bahwa kultivasi tetua itu sedikit lebih rendah darinya, tetapi kekuatan orang-orang di dunia ini sebagian besar terletak pada jimat mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat wanita secantik ini. Tidak heran anak itu begitu bersemangat, kata Wang Yujun sambil terkekeh. Apakah kalian berdua datang untuk membuat kesepakatan denganku? Tuan muda kedua sangat murah hati dan kami sangat berterima kasih kepadanya. Saya ingin menemukan teman-teman kami yang hilang, jadi kami datang untuk mencari Anda, jawab Xie Daoyun dengan lembut. Dermawan, Wang Yujun mencibir. Dia tentu tahu seperti apa putranya, tetapi tidak ingin mengungkapnya. Bukankah terlalu berlebihan mencariku saat kamu hanya mencari beberapa orang? Setelah itu, alisnya berkerut. Dia jelas menduga motif mereka. Hanya saja, teman-teman kita sangat penting bagi kita. Kita juga tidak tahu di mana mereka berada di dunia ini. Kita tidak punya petunjuk sedikit pun dan tidak dapat menemukan mereka sendiri, jelas Xie Daoyun. Jika kita hanya mencari seseorang secara normal, tidak perlu mengambil risiko sebesar itu untuk meminta bantuan orang yang kita hormati. Namun, setelah mereka tersedot ke dunia ini, mereka semua tersebar di mana-mana. Dunia ini terlalu besar, jadi sulit untuk mengetahui di mana harus mulai mencari mereka. Iklan oleh Pub Future. Jadi begitulah, kata Wang Yujun, kecurigaannya berangsur-angsur memudar. Kalau begitu, kamu harus tahu aturanku. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk kesepakatan ini? Yun Jianyu mengeluarkan sebilah pisau yang dipenuhi pola-pola kuno. Pisau itu seluruhnya berwarna hitam, dan hanya pisau itu yang berkilau dingin. Ada untaian samar pembuluh darah berwarna darah yang terlihat samar-samar di sana. Ketika benda itu muncul, seluruh ruangan langsung dipenuhi dengan sedikit darah. Dengan mengangkat tangannya sedikit, pisau ini perlahan melayang ke udara, bergerak ke arah Wang Yujun sehingga dia bisa melihat detailnya. Luar biasa, sungguh pedang yang luar biasa. Wang Yujun tak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah kagum. Wanita ini tampak mungil dan lembut, tetapi sebenarnya dia memiliki dukungan yang luar biasa. Yun Jianyu berkata, nama bila ini adalah Separation. Itu adalah senjata kelas surga.
Aku ingin tahu apakah itu memuaskanmu. Dia sudah mendiskusikan situasi itu dengan Xie Daoyun kemarin. Dilihat dari apa yang dikatakan pembantu itu, banyak pemohon yang memulai dengan hati-hati, tetapi mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk menawar lebih tinggi. Sebaliknya, 3 orang yang berhasil langsung menawarkan sesuatu yang sangat berharga sejak awal. Senjata kelas surga kira-kira setara dengan nilai barang-barang itu. Pedang ini dulunya adalah senjata pribadi seorang master sekte iblis. Sebenarnya Yun Jianyu merasa sangat sedih harus berpisah dengannya. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia bukanlah Yuan Luo, dia tidak memiliki kekayaan yang menyaingi sebuah negara. Dia hanya memiliki benda pembunuh ini yang masih relatif berharga. Tidak jelas apakah Zuan dan yang lainnya masih hidup saat ini. Untuk menemukan mereka, senjata kelas surga tidaklah banyak. Saya bisa merasakan bahwa pedang ini telah meminum darah banyak orang. Pemisahan memang nama yang tepat, kata Wang Yujun sambil mendesah kagum. Kalau begitu, apakah Yang Mulia akan membantu kami? Mencari orang-orang kami, tanya Yun Jianyu, sedikit santai. Wang Yujun menggelengkan kepalanya. Dia mendorong bilah pedang itu dan berkata, meskipun bilah pedang ini bagus, aku bukan orang yang bisa menggunakannya. Bilah pedang itu tidak berguna. Yun Jianyu merasa sedih. Sulit baginya untuk menemukan sesuatu yang sebanding dengan pedang itu. Dia tidak bisa begitu saja memberinya lentera permaisuri atau cincin bulan sabit, bukan? Wang Yuyun kemudian menatap Xie Daoyun dan berkata, kudengar nona muda itu tampaknya juga ahli dalam jimat rahasia. Xie Daoyun tercengang, tetapi kemudian dia secara refleks menjawab, aku tidak terlalu ahli dan hanya mencoba-coba sedikit. Selain itu, runeku dan jimatmu sangat berbeda. Oh, bagaimana bisa? Wang Yujun bertanya, menatapnya dengan penuh minat. Visit n0vl-b-i-i-n-n-tutup.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Xie Daoyun berpikir sejenak dan berkata, jimat rune milikmu tidak perlu meminjam energi dari batu ki atau sumber lain untuk menggunakan efeknya. Rune yang kuketahui disusun menjadi formasi. Kemudian, sebagai sumber energi, mereka menyebarkan kekuatan dunia untuk menghasilkan efeknya. Baiklah, berarti kamu ahli dalam formasi, ya? Tanya Wang Yujun, matanya berbinar. Saya punya sedikit pengetahuan, kata Xie Daoyun sambil tersenyum manis. Kalau begitu, gambarkan formasi tipe bertahan agar aku bisa melihatnya, kata Wang Yujun sambil sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Xie Daoyun diam-diam menatap Yun Jianyu dan merasakan wanita lain menghasutnya. Kemudian, pada akhirnya, dia dengan cepat menggambar formasi tipe defensif. Ketika goresan terakhir selesai, cahaya biru muda mengalir di sepanjang pola formasi. Kali ini, dia jelas menyadari sesuatu, jadi dia memastikan untuk menggambar formasi yang agak mendalam dan rumit. Ketika melihat formasi biru muda itu, Wang Yujun tampak berpikir. Beberapa saat kemudian, dia berkata, bagaimana dengan ini? Aku bisa mencari teman-temanmu, tetapi aku tidak menginginkan senjata surgawimu. Aku hanya butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Ada apa? Pertanyaan kedua wanita itu sambil sedikit gemetar. Aku bermaksud pergi ke suatu tempat. Keahlianmu dalam formasi mungkin berguna, kata Wang Yujun sambil menatap Xie Daoyun. Ikutlah denganku dalam perjalanan ini, dan aku akan membantumu mencari orang-orang itu. Siapa tahu, kau bahkan bisa memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Bab 1764, Jimat Kuning Kecemerlangan Merah. Wanita kedua itu mengerutkan kening. Mereka mengira akan cukup sulit untuk meyakinkan pria ini untuk membantu mereka, tetapi semuanya tampak berjalan lebih lancar daripada yang mereka bayangkan. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak bisa merasa senang karenanya. Setelah memikirkannya, Xie Daoyun berkata, tapi kami ingin mencari teman, jadi kami mungkin tidak punya waktu untuk membantumu. Dunia ini begitu aneh dan tak terduga sehingga berbagai hal bisa saja terjadi dalam sekejap. Bagaimana mungkin mereka punya waktu luang untuk membantu orang lain dengan sesuatu? Lebih jauh lagi, jika itu adalah sesuatu yang bahkan Wang Yujun anggap sulit, itu pasti akan penuh dengan bahaya. Akan lebih baik bagi mereka untuk tidak terlibat. Wang Yujun tertawa dan berkata, kalian tidak perlu khawatir tentang itu. Masalah ini hanya akan memakan waktu sekitar 3 hingga 7 hari untuk diselesaikan. Ketika dia melihat bahwa kedua wanita itu masih belum bergerak, dia menambahkan, tanpa bantuanku, bukankah mencari teman-temanmu seperti mencari jarum di tumpukan jerami?
Itu tidak akan membuat perbedaan bagi kalian berdua bahkan jika kalian punya waktu luang. Selama kalian setuju untuk membantuku, aku tidak hanya akan menemukan di mana teman-teman kalian berada, aku juga akan memberikan kapal terbang terbaik milik klan Wang. Aku yakin kalian berdua harus mengerti sepenuhnya bahwa terbang tidak diperbolehkan di dunia ini. Tetapi jika kalian memiliki kapal terbang kami, itu seharusnya dapat menghemat banyak waktu kalian. Kedua wanita itu saling berpadanan. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Xie Daoyun bermaksud menjawab ketika Yun Jianyu bertanya terlebih dahulu, kalau begitu, bagaimana kalau kita membantu mencari tahu keberadaan teman-teman kita terlebih dahulu? Kalau tidak, kalau kami membantumu dan kamu tidak dapat membantu kami, bukankah perjalanan itu akan sia-sia? Xie Daoyun sangat kagum. Kakak Yun masih lebih berpengalaman di dunia kesatria. Wang Yujun mencengkeram tangannya, dan jimat kuning khusus perlahan muncul. Ada beberapa rune yang sangat rumit yang ditulis dengan cinabar di permukaannya. Seluruh jimat memancarkan cahaya merah samar. Ekspresi kedua wanita itu sedikit berubah. Ini adalah kedua kalinya mereka melihat jimat seperti itu. Pertama kali adalah ketika Wang Neishi menggunakannya. Jimat ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Wang Yujun menoleh untuk melihat wanita kedua itu dan bertanya, siapa kalian berdua yang mencarinya? Apa ciri khasnya? Kedua wanita itu hendak menjawab ketika dia menambahkan, jangan bicara tentang saudara angkat atau ipar perempuan itu. Ceritakan tentang itu saja. Tatapannya jelas jauh lebih tajam daripada tatapan putranya. Dia sangat merasakan bahwa hubungan mereka dengan saudara angkat itu luar biasa. Orang yang paling mereka sayangi kemungkinan besar adalah dia. Dia tentu saja tidak ingin memberitahu mereka tentang pria itu sejak awal. Kalau tidak, bagaimana jika mereka pergi begitu saja setelah mendengar informasi itu? Yun Jianyu mengutuknya karena menjadi rubah tua, tetapi dia tetap memberitahunya ciri-ciri khas Yan Suehen. Lagi pula, Xie Daoyun tidak banyak berinteraksi dengan Yan Suehen, jadi dia tidak mengenalnya sebaik Yan Suehen. Yun Jianyu berpikir, wanita sedingin batu, aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi orang pertama yang kucari. Saat Yun Jianyu berbicara, Wang Yujun membuka gulungan kertas putih dengan satu tangan sambil menggerakkan pena di tangan lainnya dengan keterampilan luar biasa. Sketsa Yan Suehen segera muncul. Dia mampu mencapai hal seperti itu dengan mudah hanya dengan satu pena. Keterampilan artistiknya benar-benar luar biasa. Iklan oleh Pub Future. Ekspresi Yun Jianyu berubah. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Dia teringat lukisan sebelumnya, dan merasa terkejut dan kesal. Meskipun dia dan wanita sedingin batu itu adalah musuh bebuyutan, dia tetap tidak ingin Yan Suehen ditipu oleh orang lain. Wang Yujun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ini bukan lukisan jiwa. Aku hanya membuat sketsa penampilannya agar lebih mudah bagi kita untuk mencarinya. Yun Jianyu masih tidak merasa nyaman. Dia berjalan mendekat dan melihatnya. Namun, itu memang hanya gambar kertas dan tinta biasa. Tidak ada tipuan apapun. Dia menghela napas lega. Wang Yujun segera menyelesaikan gambarnya. Saat ia menyelesaikan goresan terakhir, ia tiba-tiba menatap kosong sejenak. Apakah ada yang salah? Xie Daoyun bertanya dengan cemas. Tidak ada. Aku hanya tidak pernah menyangka akan ada orang seperti itu di dunia ini. Dia bagaikan dewi dari surga, kata Wang Yujun sambil menatap mereka dalam-dalam. Dia berkata sambil mendesah kagum, kedua wanita itu sudah sangat cantik, tapi aku tidak menyangka teman-temanmu juga begitu mempesona. Aku bahkan mulai bertanya-tanya kekuatan super macam apa yang dimiliki Zuan. Dia ternyata memiliki begitu banyak wanita cantik yang luar biasa di sisinya. Apa yang kau katakan? Dia hanya kakak laki-lakiku, teman. Xie Daoyun dan Yun Jianyu keduanya berkata bersamaan. Xie Daoyun berpikir, syukurlah kita butuh sesuatu dari pria ini. Kalau tidak, dengan temperamen Kak Yun, jika ada yang berani mengatakan bahwa dia dan Kak Zu adalah pasangan, bukankah dia akan langsung menjulurkan lidahnya? Terserah apa katamu, kata Wang Yujun dengan ekspresi penuh pengertian. Kemudian, dia memberi isyarat ke udara. Kemari, sebuah gulungan gambar terbang masuk dari luar. Kedua wanita itu memiliki penglihatan yang tajam dan menyadari bahwa itu tidak lain adalah salah satu gulungan yang mereka lihat di jalan. Tepat saat itu, orang yang ada di gulungan itu tampaknya menyadari sesuatu dan mulai berjuang dengan panik. Mulutnya membentuk raungan,
tetapi tidak ada suara yang keluar. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tidak ada cara baginya untuk berjuang bebas dari gambar itu. Wang Yujun memanggil gulungan itu ke arahnya, lalu melantunkan mantra aneh. Jimat di telapak tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Pola yang mendalam itu menyala, menyinari gulungan itu dengan cahaya merah. Wajah dalam gulungan itu berubah bentuk, lalu tampak tersedot keluar oleh sesuatu. Wajah itu berubah menjadi gumpalan asap dan terbang keluar dari lukisan, langsung memasuki jimat merah terang itu. Tampaknya baru saja memperoleh nutrisi kekuatan jiwa, jimat itu bergetar sedikit, seolah-olah sedang melakukan tarian gembira. Sementara itu, gambar pada gulungan itu menjadi kosong sama sekali. Tidak ada seorang pun yang tersisa di dalamnya, seolah-olah tidak pernah ada gambar sejak awal. Ekspresi Yun Jianyu dan Xie Daoyun berubah. Mereka tentu tahu apa yang baru saja terjadi. Jiwa mereka telah dilahap dalam sekejap, begitu saja. Iklan oleh Pub Future, Wang Yujun menunjuk gambar Yan Suehen dan berkata bahwa dia sedang mencari keberadaannya. Jimat itu terbang ke langit dan mengeluarkan suara bergetar saat berputar-putar. Kemudian, berhenti dan memancarkan cahaya merah ke arah barat laut. Setelah itu, cahaya itu menghilang. Jimat itu kembali normal dan mendarat di tangannya. Wang Yujun menunjuk dan berkata, wanita bernama Yan itu berada di barat laut, beberapa puluh ribu mil jauhnya. Itu tampaknya dekat dengan tempat markas besar Guild Petualang berada. Kamu dapat bertanya-tanya tentang informasinya di dekat area itu. Petik 2. Yun Jianyu bertanya dengan serius, hanya itu yang bisa dilakukannya. Wilayah barat laut begitu luas, bagaimana kita bisa menemukan teman kita? Xie Daoyun juga sedikit tidak senang. Mereka telah melalui semua itu untuk menemukan sedikit informasi. Itu benar-benar tidak sepadan. Jangan khawatir, aku akan memberimu beberapa salinan jimat sekali pakai. Jika kau menggunakannya setiap 1000 mil, jimat itu akan mengarahkanmu ke arah yang baru. Setelah beberapa kali, kau seharusnya bisa mendekati tempat targetmu berada. Aku yakin dengan kemampuanmu, tidak akan terlalu sulit bagimu untuk menemukan orang itu dari sana, jawab Wang Yujun. Ekspresi Xie Daoyun akhirnya sedikit mereda. Dia melihat jimat khusus di tangannya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, saya ingat tuan muda kedua menyebutkan bahwa jimat tidak memerlukan sumber energi. Mengapa jimat rune Anda hanya dapat beroperasi setelah menyerap jiwa seseorang? Anak itu selalu membelai bunga dan menginjak-injak rumput. Bagaimana dia tahu tentang hal-hal ini? Wang Yujun menjawab dengan ekspresi kecewa. Siapa bilang jimat tidak membutuhkan energi? Jimat rune dan persembahan selalu dibicarakan bersama. Menurutmu mengapa demikian? Para penguasa dunia selalu melakukan segala macam pengorbanan dan persembahan sepanjang sejarah untuk meminta perlindungan dan berkat kepada surga atau kekuatan misterius. Sekte Langit Ilahi kami membenamkan diri dalam persembahan, dan secara tradisional kami terutama menggunakan buah-buahan dan sayuran. Sebagai persembahan kami kepada kekuatan di balik rune, biasanya, persembahan tersebut adalah energi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan jimat rune. Semakin tulus persembahannya, semakin senang kekuatan tersebut. Efek jimat tersebut secara alami menjadi lebih baik sebagai hasilnya. Begitulah, seru Xie Daoyun, tiba-tiba memahami situasinya. Ia makin kagum dengan kedalaman jimat rune dunia ini. Rune milikku agak istimewa. Rune ini menyukai kekuatan jiwa. Ketika level rune lebih tinggi, kebutuhannya tentu juga sedikit lebih tinggi, kata Wang Yujun dengan bangga. Dia memegang tangannya, dan jimat kuning itu langsung menghilang. Yun Jianyu merenung dalam hati. Jimat itu mungkin adalah artefak yang jahat. Dia bertanya, kalau begitu, bolehkah aku bertanya padamu, bantuan apa yang sebenarnya kamu butuhkan dari kami? Aku harap kamu bisa menjelaskan potensi bahaya tersembunyi sebelumnya. Tujuan utamanya adalah meminjam kekuatan Nona Xie untuk menghancurkan beberapa formasi pertahanan yang agak rumit. Monster lainnya akan ditangani oleh klan Wang kita. Mengenai bahayanya, Wang Yujun berhenti sejenak sambil tertawa, lalu melanjutkan, orang tua ini dan para ahli klan Wang akan hadir. Selain itu, dengan Nona Yun yang mengawasi semuanya, aku tidak yakin Nona Xie akan berada dalam bahaya. Ketika merasakan sesuatu yang meremehkan dalam suaranya, Yun Jianyu berpikir dalam hati bahwa apa yang dikatakannya benar. Jika mereka berdua dan klan Wang bekerja sama, tidak ada bahaya yang akan menjadi masalah besar. Namun yang kutakutkan adalah klan Wang menjadi sumber bahaya. Namun, dengan keadaan seperti ini,
dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Dia bertanya, kapan kita berangkat? Semuanya sudah dipersiapkan dan kami tinggal menunggu formasi ahli. Sekarang semuanya sudah beres, kami bisa berangkat dalam 2 jam ketika saya pun memberi perintah, kata Wang Yujun sambil mengeluarkan jimat lainnya. Dengan ketukan ringan, riak tak terlihat mengelilingi seluruh pelabuhan Wang. Bab 1765, Catatan Master Sekte. Puluhan ribu mil jauhnya, kelompok Zuan berhenti untuk beristirahat di sebuah kedai yang sudah kumuh setelah mengusir bos dan pekerjanya ke ruang kayu bakar. Kelompok itu berhenti untuk bermalam, tetapi setelah melihat kecantikan Qiu Honglei dan Jing Teng, bos dan anak buahnya membius makanan mereka dan mencoba mencuri wanita dan kekayaan mereka. Namun, Zuan kebal terhadap racun, dan terlebih lagi, sebagai anggota Sekte Iblis, Qiu Honglei sangat berpengalaman. Mereka secara langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka melihat rencananya gagal, bos dan anak buahnya memutuskan untuk menyerang saja, tetapi mereka tidak menyangka wanita yang tampak begitu cantik itu begitu kuat dan semuanya dengan cepat dibantai. Kelompok Zuan kelelahan karena perjalanan mereka. Wei Su, khususnya, sudah hampir mati setelah muntah-muntah hari demi hari. Mereka memutuskan untuk tinggal beberapa hari saja untuk beristirahat dan memulihkan diri. Semua toko kelihatannya busuk. Pada dasarnya, kita belum bertemu satu orang pun yang baik dalam perjalanan ke sini. Dunia ini terlalu mengerikan, kata Qiu Honglei sambil mendesah, bersandar pada Zuan di kamarnya. Jadilah orang-orang di sini. Itulah mengapa ada monster yang berkeliaran di dunia ini, kata Zuan, mengingat kembali kenalan Jing Teng tentang dunia ini. Saat itu, dia belum benar-benar mengerti. Tetapi dia benar-benar bersimpati setelah apa yang telah mereka lalui hari demi hari. Ah Su, aku khawatir dengan tuanku. Saya ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang, kata Qiu Honglei, matanya dipenuhi kekhawatiran. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kultivasi gurumu sangat kuat, dan dia memiliki banyak pengalaman di dunia prajurit. Dia pasti baik-baik saja, kata Zuan. Dia dengan lembut merapikan rambut keritingnya, tetapi dia juga sedikit khawatir di dalam hatinya. Yun Jianyu dan Yan Suehen sama-sama kuat bahkan di antara para Grandmaster. Selain itu, mereka selalu menjelajahi dunia dan mengalami kehidupan di alam liar. Mereka pasti tidak akan kesulitan melindungi diri mereka sendiri. Sebaliknya, Zuan lebih mengkhawatirkan Xie Daoyun. Saat itu, ketika dia tersedot ke dalam lubang hitam, dia melihatnya bergegas masuk untuk menyelamatkan mereka. Wanita kecil itu berasal dari klan besar dan dibesarkan sebagai putri yang berharga. Gunung Violet adalah perjalanan pertamanya yang jauh dari rumah. Dia murni dan polos seperti selembar kertas putih. Meskipun kultivasinya tidak serendah itu, orang-orang di dunia ini semuanya berbahaya. Serangan di tempat terbuka jauh lebih mudah dihindari daripada serangan tersembunyi. Namun juga, sayangnya, tidak ada cara baginya untuk mengetahui keberadaannya. Jadi dia tidak dapat menolongnya meskipun dia ingin menolongnya. Dia hanya bisa berdoa agar orang seperti dirinya, Yun Jianyu atau Yan Suehen juga bersamanya. Keduanya mengobrol sebentar lagi. Qiu Honglei perlahan tertidur saat Zuan menghiburnya, dan dia dengan lembut menarik selimut menutupinya. Bahkan saat tertidur, wajah Qiu Honglei sempurna tanpa satu pun cacat. Kulitnya putih dan bibirnya merah ceri. Alisnya halus dan hidungnya cantik. Itu benar-benar membuat orang bertanya-tanya berapa banyak berkah yang bisa terkonsentrasi pada satu orang. Di lain waktu, mungkin Zuan akan merasakan sesuatu yang menggelitik dalam dirinya. Namun, dunia ini penuh dengan bahaya. Mereka tidak hanya tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di masa depan, dia juga harus memperhatikan hal lain. Dia benar-benar tidak bisa memaksakan diri untuk memikirkan hal lain. Setelah menemaninya beberapa saat, dia pergi tanpa suara. Dia menutup pintu dan hendak pergi ke kamarnya sendiri, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Jing Teng sedang duduk di sisi lain atap. Cahaya bulan yang biasanya tampak menyebar tanpa pandang bulu di seluruh dunia hampir tampak berkumpul di sekelilingnya, menghadirkan cahaya redup. Setelah diamati lebih dekat, tampak seolah-olah ada titik-titik cahaya yang berkilauan memasuki tubuhnya. Kemudian, beberapa benda gelap muncul darinya. Zuan sedikit terkejut. Konon katanya ada beberapa makhluk gaib yang bisa menyerap saripati alami matahari dan bulan. Hari ini, dia benar-benar menyaksikan sendiri hal seperti itu. Jing Teng menatap Zuan dengan matanya yang besar dan indah.
Dia bertanya sambil menciptakan, mengapa kamu tidak tidur dengan pacarmu? Aku belum pernah melihat wanita secantik Nona Qiu. Seluruh tubuhnya tampak memancarkan semacam pesona pada tingkat tertinggi. Sejujurnya, bahkan wanita sepertiku merasa sedikit tergoda. Zuan berkata sambil mengerutkan kening, kita berdua menjalin hubungan yang murni dan saling menghormati batasan masing-masing. Ini tidak seperti pikiran acak yang kamu miliki. Iklan oleh Pub Future. Jing Teng terkejut dan berkata, siapa yang mengira orang mesum sepertimu ternyata punya sisi sopan. Dahi Zuan menjadi gelap. Dia menjawab, apakah saya melakukan sesuatu seperti ini atau apa? Bagaimana aku tiba-tiba menjadi orang mesum? Aku yakin kau tahu kebenarannya, kata Jing Teng. Dia kejam dan tidak lagi memerhatikannya. Dia melompat turun dari ruangan lain, lalu membanting pintunya hingga tertutup. Zuan ditinggalkan sendirian dalam badai mental. Bukankah itu hanya ilusi? Mengapa dia masih terganggu olehnya? Sementara itu, di Pelabuhan Wang, Xie Daoyun dan Yun Jianyu meninggalkan ruang guru. Mereka bertemu dengan Wang Neishi yang sedang menunggu. Ketika melihat mereka berdua, Wang Neishi tampak terkejut. Ia bertanya, kalian berdua berhasil bertransaksi dengan ayah. Benar sekali. Terima kasih telah memperkenalkan kami, Tuan Muda Kedua, kata Xie Daoyun sambil tersenyum lembut. Tentu saja, itu wajar saja, jawab Wang Neishi, meskipun dia tampak kecewa. Ia mengira bahwa saatnya baginya untuk menjadi penyelamat utama akan segera tiba, dan mereka tentu akan mengabdikan seluruh hidup mereka kepadanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, Nona-nona, silakan beristirahat di rumah bangsawan selama beberapa hari. Ayah dan saya perlu pergi selama beberapa hari, dan kami dapat membantu Anda begitu kami kembali. Yun Jianyu sedikit terkejut. Jimat yang digunakan Wang Yujun jelas tidak mengeluarkan suara apapun, namun setiap orang di seluruh pelabuhan Wang tampaknya telah dihubungi. Jimat rune di dunia ini benar-benar luar biasa. Xie Daoyun menjawab, tidak perlu. Kita harus ikut dengan ayahmu yang terhormat. Kalian berdua juga akan pergi. Tanya Wang Neishi, sekarang benar-benar terkejut. Tiba-tiba dia teringat bahwa ayahnya telah kehilangan sosok kunci untuk misi tersebut dan bertanya, mungkinkah kamu orang itu, seseorang yang ahli dalam formasi? Ketika Wang Neishi melihatnya mengangguk, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi yang bertentangan. Jika dia memiliki begitu banyak keterampilan, ayah mungkin tidak akan membiarkanku bermain-main dengannya secara acak. Namun, dia segera berubah pikiran. Hanya wanita yang berbakat dan tampan yang pantas untukku. Mungkin sebaiknya aku melamarnya saja. Mengenai apakah dia akan menerimanya atau tidak, dia bahkan tidak memikirkannya. Tidak ada seorang pun wanita di dunia ini yang bisa menolak klan Wang, apalagi seseorang yang seanggun dan setenang dirinya. Iklan oleh Pub Future. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di sebelah dermaga klan Wang. Ada sebuah kapal besar di sana. Baik dari segi skala maupun kerumitan rune di sekitar kapal, keduanya jauh melampaui kapal Wang Neishi sebelumnya. Sementara itu, puluhan orang telah berkumpul di sebelah dermaga. Xie Daoyun cukup terkejut, karena mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Kultivasinya sendiri hanya berada di sekitar tengah kelompok di sini. Bahkan ada beberapa yang tingkat kultivasinya mendekati kakak perempuan Yun. Seperti yang diharapkan dari salah satu klan paling berpengaruh, klan Wang. Sebenarnya apa yang sedang direncanakan Wang Yujun? Dia benar-benar merasa bahwa sekelompok ahli yang begitu besar masih belum cukup, jadi dia membutuhkan kita berdua. Wang Yujun menyapu pandangannya ke seluruh area sebelum berkata, semua orang sudah ada di sini. Pergi. Kapal besar itu mulai berlayar. Beberapa ahli klan Wang mengeluarkan jimat rune mereka, dan kapal besar itu terus naik ke udara. Setelah naik, kapal itu menuju ke timur. Tak lama kemudian, Xie Daoyun dan Yun Jianyu menyadari bahwa kapal besar itu telah tiba di atas lautan. Mereka dapat melihat kekhawatiran di wajah masing-masing. Jika mereka tetap berada di benua itu tidak akan terlalu buruk. Namun, di seberang lautan, tidak ada tempat bagi mereka untuk berpijak. Jika mereka berselisih dengan klan Wang, bahkan untuk kembali pun akan sulit. Yun Jianyu tidak dapat menahan diri untuk mengingat kemampuan Zuan untuk mengendalikan air. Jika dia berada di sisinya, maka tidak perlu khawatir tentang apapun. Tak lama kemudian, seekor ikan besar tiba-tiba melompat keluar dari permukaan air. Ikan itu menjulurkan mulutnya yang ganas dan mencoba menggigit kapal terbang itu.
Karena dunia ini membatasi penerbangan, kapal itu hanya bisa terbang di ketinggian rendah. Dengan satu lompatan, ikan itu sudah bisa mencapai kapal itu. Mulutnya yang mengancam itu seukuran seluruh kapal. Jika ia menggigit, seluruh kapal itu akan langsung jatuh ke dalam air. Yun Jianyu hendak bertindak ketika cahaya muncul dari kapal terbang itu. Ternyata para ahli klan Wang sudah bersiap untuk kejadian seperti itu. Mereka semua menyerang dengan keterampilan masing-masing. Setelah terkena begitu banyak skill, semburan darah menyembur dari monster itu. Kemudian, tubuhnya yang terluka jatuh ke dalam air. Kemudian, permukaan laut bergejolak. Sepertinya monster lain telah mencium darah dan bergegas mendekat. Ikan raksasa itu mencoba menggigit makhluk di sekitarnya. Namun, bagaimana ia bisa bertahan dengan luka-lukanya yang serius? Tak lama kemudian, sebuah kerangka raksasa muncul di lautan. Xie Daoyun merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedikit dingin. Jika aku jatuh ke lautan, bukankah aku akan mati tanpa meninggalkan mayat? Wang Neishi berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu takut, adik kecil Xie. Klan Wang kami memiliki banyak ahli. Dengan perlindungan kami, tidak akan terjadi apa-apa. Xie Daoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Si playboy ini benar-benar tahu bagaimana bersikap dekat. Siapa adik perempuanmu? Begitu saja, mereka bertemu monster laut beberapa kali di sepanjang jalan, tetapi orang-orang klan Wang kuat. Mereka membunuh monster itu hampir seketika setelah bertemu mereka. Yun Jianyu sangat kagum saat melihatnya. Klan Wang memang kuat, seperti yang diduga. Kekuatan awak kapal ini sebanding dengan eselon atas sekte suci kita. Terlebih lagi, orang-orang klan Wang tersebar di seluruh dunia. Mereka yang tetap tinggal di klan Wang hanya sebagian kecil. Dilihat dari hal itu, mudah untuk melihat betapa hebatnya kekuatan klan Wang. Begitu saja, kapal terbang itu terbang selama lebih dari sehari. Tiba-tiba, semburan kabut muncul di depan mereka. Semuanya menjadi gelap gulita saat mereka tiba di tepinya. Wang Yujun menemui Xie Daoyun dan bertanya, Nona Xie, menurutmu kemana kita harus pergi dari sini? Kami telah mengirim banyak kapal untuk menyelidiki tempat ini sebelumnya, tetapi tidak ada satupun yang kembali. Ini tidak tampak seperti kabut yang terbentuk secara alami, melainkan formasi labirin yang dibuat seseorang, kata Xie Daoyun. Setelah mengamati beberapa saat, dia membuat beberapa perhitungan dengan jarinya. Kemudian, dia menunjuk ke arah tertentu dan melanjutkan, langit adalah jalan menuju kematian. Jika kita ingin melewati kabut, kita hanya bisa menyusuri permukaan laut. Itulah jalan menuju kehidupan. Mari kita lihat-lihat setelah kita masuk dari sisi itu. Petik 2. Wang Yujun mengangguk. Dengan lambaian tangan, seluruh kapal yang terbang itu turun kembali ke permukaan laut. Ketika dia melihat bagaimana Xie Daoyun bertindak, dia merasa jauh lebih percaya diri, berpikir, mungkin benar-benar ada kesempatan untuk memulihkan 3 catatan Master Sekte Sun En kali ini.